menunda kepuasan. Nah itu ini nih. Ada kata kunci yang menarik. Iya benar. Cara menunda kepuasan yang paling menyiksa itu aku di hal makanan. Wah, oke. Kan aku sangat Apa suka sih? banget makanan kan. Menunda kepuasan yang paling sengsara menurut aku daripada uang itu makanan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pena Anak Muda. Nah kali ini kita bakal adain ngobrol asik. Tapi aku nggak sendirian nih. Ada dua orang lagi yang akan nemenin ngobrol asik kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada. Dari Pena Anak Muda, Yemima Carina. Nah di sebelah kiri aku juga ada nih yang lebih agak senior dikit. Yang Siapa? sudah lanjut. Nama aku Billy Johannes Colin. Iya. Nah ngobrol asik kita kali ini masih seputar remaja loh. Penasaran? Stay tune ya. Nah, kali ini aku bakal mulai dari suatu pernyataan. Pernyataan itu adalah remaja itu boros. Nah, pernyataan ini tuh udah kayak jadi stigma negatif di masyarakat kita. Nah, kalau aku pengen tahu nih pendapat kalian, pandangan kalian tentang pernyataan ini. Mungkin dimulai dari pemilih dulu kali ya. Kalau menurut aku kalau ada stigma seperti itu, aku sih sebenarnya merasa tidak setuju ya, karena justru di anak milenial itu pada belajar banyak hal, salah satunya investasi. Nah di kampusku sendiri banyak anak-anak muda di sana juga berkebalikan tuh dari statement tadi. Mereka lebih mengelola uang dengan baik. Contohnya dia berinvestasi di saham, berinvestasi di reksadana, kemudian juga ada yang menabung emas tuh. Nah itu kan sepertinya uang itu akan meningkat kan. Iya. Dan mereka juga sekarang itu lebih oke di money management seperti itu. Oke, kalau Mima? Kalau aku sih, Ci, saya merasa kalau ceritanya itu juga berkebalikan ya. Iya. Karena kalau menurut saya ada juga orang yang masa-masa kayak gini sudah belajar apa sih yang sudah dibelajari oleh dewasa dan menabung dan saham gitu kan. Tapi ada juga yang kayak karena lingkungannya dia juga tidak begitu mengerti boros-borosin uang gitu. Jadi itu tergantung diri kita sendiri. Iya benar banget, dan bahkan kita dari SD udah ada kayak program menabung gitu kan. Iya. Itu sebenarnya juga udah ngajarin kita untuk save uang kita untuk suatu tujuan lebih besar kan. Iya. Nah, Iya. bukannya kalau kayak gitu itu bukannya apa sih kembali ke diri kita sendiri Iya ya? benar. Kembali lagi sih ke diri kita. Itu dasarnya kalau nggak menunda kepuasan. Nah itu ini nih. Ada kata kunci Menarik yang ya? menarik. Iya menarik. Tadi kamu bilang menunda kepuasan. Nah menurut kamu menunda kepuasan itu apa nih? Maksudnya kamu konteksnya menunda kepuasan di sini itu apa nih? Ya kita menunda kepuasan. Kepuasan apa kira-kira, contoh-contoh? Kepuasan apa yang perlu kita tunda? Ya kan kalau ceritanya kita ingin mendapat apa sih supaya apa sih dasar. Kalau ceritanya kita menabung kan kita nggak mungkin bisa mendapat apa sih kumpulkan uang. Kalau ceritanya kita borosin kan. Kalau Mbak Miri? Kalau dari aku menunda kepuasan itu bukan hanya soal uang, benar tadi kata Mima. Iya. Menunda kepuasan tuh salah satu contohnya kita biasanya hobinya makan tuh kan, apa aja diembat banget. Iya. Jadi Kayak bukan kolesterol. artinya bukan hanya uang kan? Iya. Gula dan mengandung apa-apa. Nah, demi untuk menjaga kesehatan, kita menunda kepuasan kita dengan makan sayur-sayuran, dengan makan lebih sedikit, ya iya, kan? Nah, itu juga menunda kepuasan istilahnya seperti itu sih. Iya benar. Jadi kepuasan di sini lebih kayak keinginan ya, bukan kebutuhan gitu. Betul. Jadi betul kita harus banget. menghandle keinginan kita. Iya, Betul Iya. banget. Nah, ada nggak pengalaman menunda kepuasan yang pernah kamu lakukan nih, Mem? Ada sih. Gimana tuh? Ini Boleh tuh, menarik. Iya, tuh, menarik. Waktu itu aku lagi pulang sekolah. Aku lagi mau menabung lebih banyak lagi ceritanya gitu. Terus aku pikir, kan kayak udah potong kan semuanya, pokoknya jajan aku enggak. Aku udah bawa bekal gitu kan. Saya memilih untuk akhirnya jalan. Jadi ceritanya satu hari itu 10.000 ongkos gitu. 3.000 untuk angkat, 7.000 untuk Gojek. Oh, banyak juga ya untuk Makanya kan, jadi aku akhirnya mengorbankan
inilah menunda kepuasan. Kita harus mengorbankan sesuatu, guys. Bener. Kalau tadi memang udah ya, sekarang Bambil ini yang lingkungannya beda kan pasti guys, dari lingkungan perkuliahan atau Bambil ngekos ya kalau nggak salah. Iya, aku ngekos. Nah itu beda, lebih beda lagi kan, udah jauh dari orang tua. Gimana nih Mm-mm. pengalamannya? Kalau menyambung dari cerita Mima tadi, soal uang ongkos itu aku sekarang tertolong banget ya, soalnya Iya. kosanku deket banget kan, tinggal jalan aja cuma 10 menit nyampe, jadi ongkos itu udah aman lah istilahnya, nggak terlalu dipusingin. Bambil jalan kaki atau nggak pakai motor gitu? Jalan kaki, karena deket banget. Oh iya. Nah, Bener. kemudian uang ongkos itu aku masukin ke uang makan. Nah, jadi uang makannya Langsung bertambah. nasib kita. Iya kan? Nah, tapi cara menunda kepuasan yang paling menyiksa itu aku di hal makanan. Wah, oke. Kan aku sangat suka banget makanan kan. Aku sebenarnya suka sih, cuman bekal tuh memang menolong. Udah sehat tapi menolong. Iya. Kayak aku tuh 3 kali harus makan. Iya. Dan Oke. ketika disuruh puasa di suatu hari, misalkan di hari Senin, Rabu, Kamis itu antara hari itu sengsara banget, sumpah. Tapi berhasil. Tapi berhasil. Iya. Aku nggak sahur, kemudian bukanya jam 6 sore, dari pagi cuma minum doang, nggak makan, itu sengsara banget. Menunda kepuasan yang paling sengsara menurut aku, daripada uang itu makanan. Tapi setidaknya bagus untuk kesehatan. Ya setidaknya bagus untuk saya Jadi positif lah apa ya. nih yang bikin Bambil itu kuat gitu tuh? Kayak mindset sih. Oh, mindset kayak. Kalau apa sih namanya, ada mindset menunda kepuasan yang pertama, terus yang kedua buat menjaga kesehatan, kayak mengurangi biasa kan nasi itu kan gula, Iya. terus daging itu kolesterol kan pasti. Nah itu untuk menjaga supaya mau makan lagi tuh ya tanamin 2 mindset itu aja sih dalam diri aku sih. Jadi kalau yang aku dapat ya dari pengalaman kalian tuh, jadi sebelum kita menunda kepuasan tuh kita harus set dulu tujuannya gitu. Betul. Kayak Mima kan tujuannya untuk mengurangi pengeluaran dari transport gitu kan. Kalau Bambil ada tujuannya juga. Jadi ketika menjalani menunda kepuasan itu kuat gitu. Jadi ada apa sih namanya? Keteguhan ya, kekuatan ketahanan. dari dalam Betul. yang membuat itu kita tahan gitu untuk bisa menunda kepuasan itu guys. Wah seru-seru banget nih kisah-kisah kalian, bener-bener inspiratif ya guys. Tapi supaya videonya nggak kepanjangan nih, jadi kita stop dulu di sini. Nanti kita bakal punya part 2-nya. Jadi jangan lupa kalian tonton ya. Dadah. Bye. Bye. Dadah, pam pam.